Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Hesti Fatma Nabila Silmi, jurusan Bimbingan Konseling Islam 1B. Para pemirsa, saudaraku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan saya bawakan adalah hilang hartaku. Pernahkah Anda kehilangan harta? Duit 100.000, 200.000 tercecer begitu. Kemudian setelah itu pasti Anda akan mencarinya dengan begitu semangat. Rasa kehilangan, merasa susah, merasa rugi, menyesal, bukankah begitu? Kita semua itu, sifat seperti itu kita miliki semua. Tetapi coba kita perhatikan sekarang perkataan yang menarik dari seorang ulama besar abad kedua Hijriah, yaitu Abu Bakar bin Ayyas rahimahullah, wafat pada tahun 193 Hijriah. Beliau ini ahadu al-Qur'ais sab'ah, ahli baca Al-Quran yang 7 dari zaman beliau. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, sahibul Qur'ani huwa khair, seorang yang ahli Al-Quran. Abu Bakar bin Ayyas rahimahullahu, seorang yang ahli Al-Quran dan ahli kebaikan. Di dalam kitab Hiyatul Aulia yang ditulis oleh Abu Nu'aym Al-Safani rahimahullah, beliau mengatakan perkataan dari Abu Bakar Ayyas rahimahullah, innahum ahadahum, sesungguhnya salah seorang dari mereka, itu kita semua. Lau saqata minhu dirhami lazalla yaumayahu yakul innalillah zahaba dirhami, sesungguhnya salah seorang dari manusia apabila tercecer dari 1 dirham, kalau bahasa kita di sini mungkin 5.000, 10.000, mungkin 100.000, maka sepanjang hari dia akan mengatakan innalillah, musibah ini, hilang duitku, hilang hartaku. Tetapi wala yakul zahaba yaumi ma amilat fi, tapi dia tidak mengatakan hilang hariku, sedangkan aku belum beramal di dalamnya. Wahai kaum muslimin, ajakan untuk saya pribadi dari Abu Bakar bin Ayyas dan untuk juga seluruh pemirsa, bagaimana kita mempunyai sikap seorang muslimin yang lebih merasa menyesal, lebih merasa rugi, lebih merasa hilang saat waktu berlalu begitu saja, sedangkan amal kita tidak bertambah dibandingkan kita kehilangan harta, dibandingkan kita kehilangan duit, materi. Kita harus lebih menyesal saat waktu kita habis percuma dengan media sosial yang terkadang tidak begitu bermanfaat, bahkan cenderung dosa dengan duduk-duduk, kongkong-kongkong, yang terkadang tidak begitu mendatangkan kebaikan, bahkan cenderung kepada dosa, bahkan dosa besar, ghibah, namimah, dan yang lain-lain. Maka saya beri contoh, misalkan seorang terkadang merasa kehilangan kesempatan untuk beramal soleh, lebih merasa rugi dibandingkan dia kehilangan hartanya. Ada orang yang berumur 40 tahun, tetapi sampai umur 40 tahun dia belum bisa baca Al-Quran. Semestinya dia lebih merasa rugi, lebih menyesal, lebih kehilangan dibandingkan ketika dia kehilangan hartanya, duitnya, uangnya. Contoh misalkan lagi, seseorang sudah berumur 60 tahun tetapi belum juga menginjakkan kakinya di tanah suci, padahal dia mampu, padahal dia mempunyai kesehatan dahulu, kemampuan harta finansial dahulu, maka lebih merasa rugi, menyesal, kehilangan dibandingkan kehilangan uang, harta, emas, perak, dan semisalnya. Semoga pesan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau sudah minum jamu, akan sehat seluruh badan. Kalau sudah banyak ilmu, jangan lupa diamalkan. Panjang ekor ikan pari, ikan menyelam ke balik batu. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.